Kali ini Tamtam Boys coba beli antena indoor yang paling laris jualannya di marketplace. Dan gak nyangka ternyata antena setipis ini penjualannya bisa 700 sampai 1000 piece. Kita juga beli antena indoor yang lebih proper dari PX, punya ukuran yang lebih besar dan bodi lebih solid. Selain fisik yang beda jauh, dari sisi harga juga beda jauh. Antena tipis ini punya harga 30 ribuan, sedangkan antena PXDA 6120 di harga 100 ribuan. Kebanyakan orang pasti milih antena tipis ini karena jauh lebih murah, tanpa pertimbangkan untuk daya tangkap sinyal dan awet atau tidak. Padahal yang paling penting untuk sebuah antena adalah daya tangkap sinyalnya. Antena yang bagus mau dipasang dimanapun pasti masih kuat tangkap sinyal. Semakin kuat, semakin banyak channel yang terbuka. Biasanya harga lebih murah sebanding dengan kualitas daya tangkap yang murahan juga. Begitu juga sebaliknya. Biar lebih jelas, kali ini kita coba bandingkan kedua antena ini baik dari segi fisik, kelengkapan, dan daya tangkap sinyalnya. Mana yang lebih worth it untuk pemakaian jangka panjang? Antena tipis 30 ribuan atau antena PXDA 6120? Ini dia review lengkapnya. PXDA 6120 punya packaging yang cukup besar. Satu set sudah dapat banyak kelengkapan, jadi kita nggak perlu beli alat tambahan lagi. Dalam satu set kelengkapan ada unit antena dengan warna grey, antena sudah terpasang kabel sepanjang 12 meter. Lalu ada power inserter lengkap dengan adaptornya, dan satu set mounting kits. Mounting kits ada klip U, pole mounting ada 2 skrup. Lalu terakhir ada buku panduan beserta kartu garansi, di mana tertulis garansi yang diberikan 18 bulan sejak tanggal pembelian. Durasi garansi yang cukup lama untuk sebuah antena digital indoor. Proses klaim garansi cukup mudah, tinggal kunjungi outlet PX yang ada di kota kalian. Outlet PX sudah tersebar di banyak kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, dan Makassar. Layanan customer service via WA juga sangat responsif. Kalian bisa tanya-tanya jika ada kendala atau klaim garansi. Pelayanannya cepat dan mudah. Oke, pertama kita cek dulu antenanya. Bentuknya kotak persegi dengan warna abu-abu. Bodinya full plastik tapi pakai jenis hard plastik, jadi sangat solid dan kokoh. Sudah dilengkapi teknologi anti UV dan waterproof, yang membuat antena tahan cuaca baik dari sinar matahari atau air hujan. Tidak mudah berkarat dan tahan lama. Bisa dipakai dalam waktu 10-15 tahun bahkan lebih. Pilihan warna abu-abu juga cukup tepat dibanding warna hitam. Karena untuk pemasangan outdoor yang sering terkena cahaya matahari, warna hitam cenderung menyerap panas, berakibat bodi antena lebih gampang panas. Terlepas apapun warnanya, sangat disarankan pemasangan outdoor lebih baik kasih penutup bagian atas agar tidak terlalu kepanasan saat cuaca lagi terik. Bagian belakang sudah terpasang rumah untuk mounting, dan bagian ekor sudah terpasang kabel antena sepanjang 12 meter. Modelnya ini bukan lepas pasang, jadi sudah menempel permanen ke antenanya. Paling saya suka dari antena ini adalah desainnya. Kombinasi warna abu-abu dengan tekstur serat di bagian atas jadi terkesan lebih stylish dan premium. Padahal harganya 100 ribuan. PXDA 6120 menggunakan teknologi antena digital terbaru dari PX, di mana mesin antena sudah tertanam IC booster yang bisa meningkatkan daya tangkap sinyal 5 kali lebih baik dibanding antena digital lain yang sekelas. Jadi antena ini tidak butuh booster eksternal lagi, sudah tertanam booster di dalam mesinnya. Booster butuh daya listrik agar bisa aktif, makanya dilengkapi power inserter untuk mengalirkan listrik ke antena. Power inserter dilengkapi juga dengan power adaptor 5 volt 1 ampere untuk sambung ke listrik. Jika ingin mendapatkan hasil maksimal, wajib pasang power inserter ini agar booster dalam mesin antena bisa menyala. Sebenarnya antena masih bisa berfungsi walaupun tanpa power inserter, tapi biasanya sinyal akan drop 20-50%. Kabel antena punya panjang 12 meter,
Bukan yang panjang banget, tapi juga nggak terlalu pendek. Ya pas lah ukurannya, buat pemasangan indoor 12 meter udah lebih dari cukup. Antena ini sudah hybrid ya, jadi bisa pasang indoor dan outdoor. Kalau untuk outdoor nggak perlu takut rusak karena cuaca. Seperti yang saya sebutkan tadi, bodi antena diklaim punya anti UV dan waterproof yang tahan terhadap cuaca panas atau hujan. Enaknya lagi, ada banyak opsi pemasangan dan pasangnya simple banget. Untuk indoor sendiri ada 2 opsi pemasangan, yaitu pasang menempel di dinding atau pasang berdiri untuk taruh di meja. Untuk outdoor bisa pasang menempel ke tiang, jadi bisa taruh posisi tinggi biar maksimal tangkap sinyal. Berbeda jauh dengan antena tipis ini. Dari segi ukuran beda jauh. Antena ini punya ukuran lebih kecil dan bodi antena yang sangat tipis. Antena dikemas dengan seadanya, cuma dikemas dengan plastik bening. Dalam kelengkapan cuma dapat 1 set antena yang sudah terpasang kabel. Lalu petunjuk penggunaan dan kartu garansi, yang mana garansinya sendiri masih kurang jelas apakah bisa klaim atau tidak. Ukuran antenanya termasuk kecil, punya panjang 21 cm dan lebar 12 cm, dengan kabel antena yang sudah terpasang, bukan lepas pasang. Kabelnya termasuk pendek, cuma 3 meter saja. Memang antena ini bukan hybrid seperti DA6120 yang dirancang untuk indoor dan outdoor. Antena tipis ini khusus pemasangan indoor saja. Kabel 3 meter untuk pemasangan outdoor masih sangat kurang. Sebenarnya untuk indoor juga kurang panjang. Sangat sulit menjangkau posisi yang lebih tinggi atau sudut-sudut rumah. Terpaksa harus pasang selalu dekat dengan TV. Mesin antena tidak dirancang dengan IC booster. Bisa dipastikan untuk daya tangkapnya tidak akan sekuat PXDA 6120. Karena tidak dirancang dengan booster, jadi pemasangan antena tanpa power inserter. Untuk pemasangan cuma ada 1 opsi saja, yaitu tempel di dinding indoor. Tidak disediakan kaki kalau semisal mau pasang berdiri atau taruh di atas meja. Sangat tidak memungkinkan pasang outdoor. Selain kabel yang pendek, bahan antena yang tidak dirancang dengan anti UV atau waterproof, jadi kurang cocok untuk outdoor. Dalam petunjuk manualnya sendiri tertulis jika antena dikhususkan untuk dalam ruangan saja. Sekarang kita coba bandingkan cara pasang kedua antena ini. PXDA 6120 punya 3 opsi untuk pemasangan. Pertama, pemasangan berdiri. Kedua, pasang menempel di dinding. Dan ketiga, pemasangan di tiang tinggi. Pertama, kita coba pasang berdiri untuk ditaruh di atas meja. Caranya gampang banget. Jadi, klem U tinggal kita pasang pada 2 lubang yang ada di bagian belakang. Agak tekan sedikit klemnya supaya posisinya pas dengan lubang. Nah, setelah terpasang otomatis jadi alas atau dudukan buat taruh di atas meja. Simpel kan? Nah, posisi ini cocok banget untuk pemasangan di dalam ruangan. Buat yang malas pasang outdoor dan gak mau ribet bisa pakai opsi ini. Kedua, bisa pasang menempel di dinding. Jadi di bagian belakang sudah disediakan lubang untuk dicantolin ke paku. Ada 2 lubang yang sudah disediakan. Tinggal kalian pasang paku ke dinding dan cantolin antenanya. Untuk pemasangan ini bisa di indoor maupun outdoor. Lalu yang ketiga, ada opsi pasang menempel di tiang. Pertama, masukkan dulu klem U ke dalam rumah untuk mounting. Setelah itu, tempel ke tiang dan sambung klem U ke pole mounting. Rekatkan pakai 2 skrup. Nah, sudah selesai. Gampang dan simpel kan pasangnya? Setelah antena sudah terpasang, lanjut kita sambung ke TV digital atau set-top box. Tapi sebelum itu, jangan lupa pasang power inserternya. Perhatikan tulisan yang ada di power inserternya. Ada tulisan ANT, artinya antena. Lalu bawahnya USB 5 volt dan TV. Jadi dari kabel antena kita pasang ke port antena. Lalu USB 5 volt ini untuk disambung ke listrik. Tinggal sambung USB dengan kepala charger dan colokin ke listrik. Baru kabel satunya yang disambung ke TV atau set-top box.
Saat ini saya pakai TV 24 inch yang sudah support DVB-T2. Tinggal sambung aja kabelnya ke pot antena yang ada di TV. Lanjut kita tes bagaimana kualitas antena kalau dipakai di indoor maupun outdoor. Berbeda dengan antena tipis yang satu ini, tidak banyak opsi pemasangan. Cuma ada satu opsi saja, yaitu pasang tempel di dinding. Bagian belakang sudah dipasang double tip atau perekat. Tinggal kletek semuanya lalu tempel. Pastikan tembok kalian catnya tidak gampang mengelupas. Kalau gampang mengelupas, nanti ditempel antena pasti gampang lepas. Lanjut, sambung kabel antena ke TV digital atau set-top box. Nah, kabel yang cuma 3 meter ini membuat pemasangan antena tidak bisa terlalu tinggi dan harus dekat dengan TV atau set-top box. Padahal pemasangan indoor yang bagus saat antena dipasang di posisi yang tinggi. Mungkin yang cocok kabel 5-7 meter untuk pemasangan indoor. Oke, setelah semuanya terpasang, sekarang kita coba scan siaran dan bandingkan berapa jumlah channel yang terbuka dari kedua antena ini. Pertama, kita tes dulu antena tipis ini. Karena dikhususkan untuk indoor, jadi kita tes di dalam ruangan saja. Lokasi saya ada di Surabaya. Jarak pemancar sekitar 8-10 km. Bukan yang terlalu dekat atau terlalu jauh dari pemancar. Sekarang saya pasang antena di dalam ruangan dengan kondisi ruangan tertutup. Dan ini posisi kamarnya agak sempit ya, pastinya sangat sulit tangkap sinyal. Tapi nggak masalah, kita coba buat tes seberapa kuat daya tangkap antena tipis ini. Saya pakai TV LED 24 inch yang sudah mendukung DVB-T2. Antena saya pasang di dinding dengan posisi tidak terlalu tinggi, mengingat kabel yang tidak terlalu panjang. Wilayah Surabaya sendiri jumlah channel digital ada 34 channel. Sekarang kita lakukan scan. Dan ternyata terbuka 11 channel saja. Gak sampai setengah dari jumlah channel di Surabaya. Siaran yang paling stabil channel TVRI dengan kualitas sinyal 80-90%. Sedangkan channel lainnya kualitas sinyal 50-60%. Kadang patah-patah. Next, kita coba antena PXDA 6120. Masih sama, saya coba di dalam ruangan dengan kondisi tertutup. Antena saya taruh saja di atas meja dengan posisi dekat TV. Sekarang kita lakukan scan. Dan ternyata terbuka 24 channel digital. Pakai PXDA 6120 lumayan banyak channel yang terbuka. Padahal posisi di ruangan sangat tertutup. Tidak ada jendela sama sekali, jadi potensi sinyal masuk semakin sedikit. 24 channel rata-rata kekuatan sinyal 70-100% dengan intensitas yang stabil. Sinyal yang stabil membuat siaran TV jadi lancar tanpa nge-freeze atau blank. Hasilnya beda jauh dengan antena yang tipis. Cuma terbuka 11 channel saja. Sedangkan PX bisa terbuka 24 channel. Dan posisi antena PX lebih rendah dari antena yang tipis. Kalau DA 6120 ini dipasang agak tinggi, mungkin channelnya bisa terbuka lebih banyak. Kualitas daya tangkapnya bisa dibandingkan mana yang lebih kuat dari dua antena ini. Oke, lanjut kita coba pemasangan outdoor. Khusus outdoor, kita coba untuk antena PXDA 6120 saja. Sebab antena tipis ini tidak cocok untuk pemasangan outdoor. Lokasi pemasangan outdoor ada di balkon lantai 2 dengan posisi cuaca cerah. Saya pasang posisi duduk saja. Soalnya kalau pasang di tiang kayaknya sudah full space. Gak ada tempat lagi buat pasang. Antena saya arahkan ke posisi pemancar yang ada di utara. Dan untungnya sekitar saya tidak ada gedung tinggi. Jadi untuk jangkauan sinyal lebih mudah. Sekarang coba kita lakukan scan siaran. Dan terbuka 36 channel digital, di mana 1 channel kosong dan 1 channel EWS.
Jadi channel digital yang sebenarnya ada 34 channel. Artinya semua channel digital di Surabaya sudah terbuka. Semua channel stabil dengan kekuatan sinyal 80-100%. Sesuai ekspektasi sih, pemasangan outdoor pasti lebih maksimal tangkap sinyal. Memang paling rekomen pasang antena di outdoor. Ditambah posisi agak tinggi, sudah pasti sinyalnya luber dan terbuka semua channel. Memang harga menentukan kualitas. Sesuai ekspektasi di awal, harga yang murah pasti kualitasnya beda jauh dengan harga yang lebih tinggi. Sebenarnya secara harga selisihnya tidak terlalu jauh. Antena tipis dijual di harga 30 ribuan, sedangkan PXDA 6120 harga 150 ribuan. Tinggal tambah 120 ribu, kalian bisa dapat antena hybrid yang bisa indoor dan outdoor. Desain stylish dengan kualitas premium, bisa awet sampai puluhan tahun. Ditambah daya tangkap sinyal yang kuat. Nambah 120 ribu jadi lebih hemat dibanding beli murah tapi hasilnya nggak maksimal. Yang ujung-ujungnya beli antena lagi. Saya sendiri cukup puas dengan hasilnya. Oke boys, itu tadi perbandingan antena tipis 30 ribuan dengan antena PXDA 6120. Bisa jadi referensi buat yang cari antena TV digital. Jika ada yang ditanyakan seputar antena ini atau seputar siaran DVB-T2, bisa share di kolom komen atau DM ke media sosial dan WA Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.